Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pendataan Bantuan Sosial COVID-19 berbasis digitalisasi di Kelurahan Mangkukusuman, Kota Tegal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ratna Hermautami. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 12 Juli 1986. Pendidikan saya D3 Ilmu Komunikasi di Universitas Gadjah Mada. Unit kerja saya di Kelurahan Mangkukusuman dengan jabatan pengelola pemberdayaan masyarakat. Latar belakang dilakukannya aktualisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 63 Ayat 3 dan 4 bahwa CPNS wajib mengikuti pelatihan dasar CPNS. Kemudian Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018, calon pegawai negeri sipil memiliki kewajiban untuk mengikuti pelatihan dasar CPNS. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Deskripsi organisasi Kelurahan Mangkukusuman yang beralamat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Nomor 20, Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Kelurahan Mangkukusuman merupakan salah satu wilayah dari 5 wilayah kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Kelurahan Mangkukusuman memiliki luas wilayah 47,17 hektar. Kelurahan mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, meliputi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum. Visi misi organisasi, visi terwujudnya pemerintahan yang berdedikasi menuju Kota Tegal yang bersih, demokratis, disiplin, dan inovatif. Kemudian misinya yaitu mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional, akuntabel, berwibawa, dan inovatif berbasis teknologi informasi, meningkatkan infrastruktur transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada energi terbarukan. Menciptakan atmosfer kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokrasi, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja, dan masyarakat tidak mampu. Meningkatkan kepariwisataan, investasi, dan daya saing di daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif. Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olahraga, dan seni budaya. Nilai organisasi profesional yaitu dapat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin hingga tuntas sesuai bidang tugas dan kompetensinya. Responsif yaitu dalam melaksanakan tugas dapat tanggap dan cepat bertindak untuk merespons sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Integritas yaitu dalam setiap pelaksanaan tugas mengutamakan perilaku terpuji, disiplin, dan penuh pengabdian. Melayani yaitu melakukan tugas pelayanan dengan sepenuh hati sesuai dengan standar pelayanan untuk kepuasan pengguna layanan. Akuntabel yaitu dalam melaksanakan tugas dapat mempertanggungjawabkan seluruh sumber daya yang digunakan. Identifikasi isu ada 5. 1. Tidak adanya pengelolaan arsip surat masuk dan surat keluar sehingga belum tertatar dengan rapi di kantor Kelurahan Mangkukusuman, Kota Tegal. Kedua, tidak adanya pos PAUD di Kelurahan Mangkukusuman, Kota Tegal. Ketiga, belum efektif dan efisiennya pendataan bantuan sosial COVID-19 di Kelurahan Mangkukusuman, Kota Tegal. Kemudian keempat, masih adanya bantuan sosial yang tumpang tindih yang diberikan oleh Dinsos. Dan terakhir, masih lambannya pelaksanaan jambanisasi yang dilaksanakan oleh DPU. Berdasarkan dari 5 isu atau permasalahan yang telah diidentifikasi, dilakukan analisa dengan menggunakan metode APKL yang disajikan dalam tabel berikut. Dari 5 isu di atas, terpilih 3 yang memenuhi persyaratan. Kemudian dari permasalahan yang telah diidentifikasi, dilakukan validasi isu dengan menggunakan metode USG yang disajikan dalam tabel berikut. Berdasarkan tabel USG, tampak bahwa yang menjadi isu prioritas yaitu belum efektif dan efisiennya pendataan bantuan sosial COVID-19 di Kelurahan Mangkukusuman, Kota Tegal. Dengan U, karena setiap permohonan data harus segera dilaporkan ke dinas terkait dan bantuan sosial harus segera didistribusikan ke masyarakat. S, karena jika dibiarkan kemungkinan akan terhambatnya penyaluran bantuan sosial. G, karena jika terjadi kesalahan pendataan maka mengakibatkan warga yang sudah terdata kemungkinan tidak akan memperoleh bantuan. Dari isu tersebut ditemukan 11 akar masalah, yaitu
Ketua RT atau RW belum bisa menggunakan komputer, hanya ada satu pekerja sosial sebagai pendamping kelurahan. Mesin belum adanya penerapan aplikasi pendataan yang user-friendly, tidak semua RT RW mempunyai komputer. Material data berupa kertas dengan tulisan tangan yang sulit dibaca. Data berupa kertas jadi mudah rusak. Data tunggal tanpa backup. Metode belum adanya sosialisasi tentang pemahaman pendataan. Milieu sering terlambatnya waktu pengumpulan data dari ketua RT atau RW. Disbursement ketua RT atau RW mendata tidak sesuai kelayakan penerima atau ketentuan yang berlaku. Adanya data yang tertukar atau tidak sesuai. Gagasan pemecahan isu dari kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan diketemukan gap belum adanya penerapan aplikasi pengumpulan data yang user-friendly dengan solusi penerapan aplikasi Google Form dalam pengumpulan data. Daftar kegiatan 1. Perencanaan kegiatan aktualisasi. Subkegiatan konsultasi dengan pimpinan dan mentor. Meminta masukan dan saran terkait rencana kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan. Menyusun kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan. Menyusun tim efektif. Menyusun jadwal kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan. Penyampaian ide dan gagasan dengan jelas kepada pimpinan dan mentor terkait rencana kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan. Mencatat masukan yang diberikan oleh pimpinan dan mentor. Kedua, mengumpulkan data dukung dengan eviden atau bukti. Membuat rancangan atau daftar kebutuhan data dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengumpulkan data mengenai bantuan sosial yang ada di Kelurahan Mangkukusuman, melaporkan hasil pengumpulan data kepada mentor. Membuat rancangan Google Form secara mandiri. Subkegiatan mengumpulkan informasi terkait cara pembuatan dan penggunaan Google Form. Rancang Google Form dan menentukan item-item data yang perlu diinput. Menyiapkan share link form yang siap isi. Menyampaikan hasil rancangan Google Form kepada mentor. Keempat, melakukan sosialisasi penggunaan dan pengisian Google Form. Subkegiatan konsultasi dengan mentor dan pimpinan serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Menyampaikan rencana pelaksanaan sosialisasi kepada ketua RT atau RW. Memaparkan hasil rancangan dan cara pengisian form, melaksanakan kegiatan pengisian form secara online, melakukan review, masukan, dan perbaikan. Yang terakhir, evaluasi kegiatan aktualisasi. Subkegiatan pengumpulan data kuesioner dari Google Form, merekap hasil pengisian form yang ada di Google Form, mengolah hasil rekapitulasi sebagai laporan evaluasi rancangan aktualisasi. Keterkaitan kegiatan terhadap nilai dasar ASN dan kedudukan serta peran serta PNS dalam NKRI. WOG koordinasi dan bekerja sama dari pihak terkait untuk musyawarah mufakat. Usaha kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan umpan balik. Manajemen ASN mensinkronkan berbagai teknologi dan kebijakan yang ada, melaksanakan salah satu kewajiban ASN dalam rangka memberikan pelayanan yang prima, pelayanan publik, mampu memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip dan standar pelayanan publik, mampu memenuhi syarat-syarat dalam pelayanan yang baik seperti memberikan pelayanan sesuai standar yang ada. Akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, transparan, mendahulukan kepentingan publik, integritas, konsisten. Nasionalisme menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, rela berkorban, humanis, tidak diskriminatif, menjaga ketertiban dan persatuan, tidak diskriminatif, cinta tanah air. Etika publik, sopan, cermat, disiplin, komitmen mutu, efektif, efisien, inovasi, berorientasi mutu, anti korupsi, kerja keras, jujur, menyajikan data yang objektif, transparan, mandiri, jujur, berani. Kontribusi terhadap visi misi dan nilai organisasi. Visi terwujudnya pemerintahan yang berdedikasi menuju Kota Tegal yang bersih, demokratis, disiplin, dan inovatif. Misi menwujudkan pemerintah yang bersih, profesional, akuntabel, berwibawa, dan inovatif, berbasis teknologi informasi. Nilai organisasi, profesional, responsif, integritas, melayani, dan akuntabel. Pemecahan isu. Untuk individu, mempermudah kerja staf pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan data bantuan sosial COVID-19. Meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengisian data bantuan sosial COVID-19. Mempercepat proses pembuatan laporan pendataan bantuan COVID-19.
Untuk unit kerja, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan inovasi dalam pengelolaan data pemberdayaan masyarakat. Pelaporan pendataan bantuan sosial COVID-19 ke dinas terkait dapat terkirim tepat waktu. Kelurahan Mangkukusuman dapat mensukseskan program pemerintah terkait penyaluran bansos selama wabah COVID-19. Masyarakat, penyaluran bantuan sosial COVID-19 menjadi merata baik dalam hal waktu ataupun sasaran masyarakat penerima. Penyaluran bantuan sosial COVID-19 menjadi tepat sasaran sesuai skala prioritas. Tidak ada lagi masyarakat yang sudah terdaftar tapi tidak mendapatkan bantuan karena kesalahan pengisian data. Aktualisasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama 30 hari kerja terhitung mulai tanggal 11 Oktober sampai dengan 22 November 2021. Adapun pelaksanaan kegiatan tersaji dalam tabel berikut. Berikut tabel stakeholder, hubungan, manfaat, peran, dan strategi komunikasi dalam rancangan kegiatan pemecahan isu terpilih. Lurah, hubungan langsung satu arah, berperan sebagai pengawas dan pemberi arahan. Strategi komunikasinya koordinasi dengan tatap muka. Kasih pemberdayaan masyarakat, hubungan langsung dua arah, berperan sebagai pembimbing dan pendukung pelaksanaan kegiatan. Strategi komunikasi koordinasi dengan tatap muka. Ketua RT atau RW, hubungan langsung dua arah, berperan pencari data dan pengisi data. Strategi komunikasi sosialisasi dengan tatap muka. Dinas sosial tidak langsung satu arah, berperan penyelenggara kegiatan pemerintahan. Strategi komunikasi koordinasi dengan surat. Pekerja sosial, hubungan tidak langsung dua arah, berperan sebagai pendamping kelurahan. Strategi komunikasi koordinasi dengan tatap muka. Terakhir, masyarakat, hubungan tidak langsung satu arah, berperan sebagai penerima bantuan. Strategi komunikasi pengumuman via media sosial. Kendala dan rencana antisipasi. Kendala, kesulitan mencari waktu untuk koordinasi karena kesibukan pekerjaan. Masa habituasi sama dengan kembali ke tanggung jawab utama sebagai staf pengelola pemberdayaan masyarakat yang dituntut untuk mengutamakan pekerjaan. Kesulitan dalam menentukan pertanyaan pertahanan yang akan dibuat dalam membuat rancangan Google Form. Masa pandemi yang belum berakhir sehingga adanya keterbatasan dalam melakukan kegiatan di lingkungan kelurahan. Pengumpulan kuesioner dari Google Form yang belum semua terkumpul. Antisipasinya membuat janji terlebih dahulu dengan menyesuaikan jadwal, berusaha menjadi pribadi yang profesional dengan tetap memberikan prioritas pada kegiatan aktualisasi, berdiskusi dengan rekan kerja dan mentor, berusaha tetap menjaga protokol kesehatan yang ada dan tetap berkomunikasi, koordinasi dengan ketua RT atau RW untuk segera mengisi dan mengirimkan kuesioner. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.